Iya, sweetheart. Itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar tentang rumus jumlah dan selisih dua sudut trigonometri. Nah, di sini ada 3 grafik trigonometri, yaitu grafik sinus, kosinus, dan tangen. Nah, kita ingat saja bentuknya, tidak usah dihafalkan. Nah, kalau kita ingat bentuknya, kita akan ingat pula bahwa untuk sinus di kuadran 1, nah khusus di kuadran 1 semuanya positif, baik sinus, kosinus maupun tangen. Kita lihat di sini semuanya berada di atas sumbu Y, baik sinus, kosinus maupun tangen. Nah, kemudian di kuadran kedua yang positif itu adalah sinus ya. Kita lihat di sini grafiknya berada di atas sumbu X. Kemudian untuk kosinus berada di bawah, berarti negatif. Untuk tangen juga berada di bawah untuk di kuadran kedua. Jadi yang di kuadran kedua yang positif hanya sinus. Kemudian di kuadran ketiga nilai sinus menjadi negatif, begitu juga di kuadran keempat. Jadi kita ingat untuk sinus positif di kuadran 1 dan 2, 3 dan 4 negatif. Untuk kosinus positif di kuadran 1 dan 4, kuadran 3 dan 4-nya negatif. Untuk tangen positifnya di kuadran 1 dan di kuadran 3 ya. Positifnya di kuadran 1 dan kuadran 3, kuadran 2 dan 4-nya nilainya negatif. Nah, jadi kita sesuaikan saja. Nah, untuk penjumlahan dan pengurangan dua sudut trigonometri, kita gunakan patokannya adalah sudut 180 dan sudut 360 ya. Kita lihat gambarnya di sini. Nah, kalau ini adalah kuadran 1, ini adalah kuadran 2, 3 dan 4. Ini sudut 0 atau 360 derajat. Ini adalah sudut 180 derajat. Jadi untuk penjumlahan dan pengurangan sudut ini kita gunakan patokannya sudut 180 dan 360. Kenapa? Nanti kita akan lihat ya, karena untuk penjumlahan dan pengurangan sudut 180 dan 360 ini tidak merubah dari sin tetap sin, cos tetap cos, tangen juga tetap tangen ya. Hanya tinggal disesuaikan tandanya saja ada di kuadran berapa. Nah, untuk di kuadran kedua kita gunakan 180 min alfa. Kalau seandainya ini adalah sudut alfa ya. Kalau di kuadran ketiga kita pakai 180 plus alfa. Kalau di kuadran keempat kita pakai 360 min alfa. Kalau seandainya ini adalah sudut alfanya. Nah, kita akan buktikan. Kita lihat di sini. Nah, kita lihat dulu rumusnya ya. Untuk rumus penjumlahan dan pengurangan atau jumlah dan selisih dua sudut. Untuk sin A plus B itu plus ya, sin A cos B plus cos A sin B. Begitu juga sin A min B, sin A cos B min cos A sin B. Nah, kalau untuk cos itu kebalikannya, cos A plus B menjadi cos A cos B min sin A sin B, cos A min B menjadi cos A cos B plus sin A sin B. Yang diingat tandanya ya, kalau untuk cos berlawanan. Nah, kalau untuk tangen juga sama, yang di atasnya sama tapi yang di bawahnya beda. Ya, kita buktikan untuk penjumlahan sudut 180 ya. Kita mulai dari sin dulu. Sin 180 minus alfa dulu ya. Ini ada di kuadran 2. Nah, kita lihat untuk sin 180 min alfa itu sama dengan sin A cos B dikurang cos A sin B.
sin 180 derajat kali cos alfa dikurang ya. Kalau sin dikurang, di sini juga dikurang. Cos 180 derajat kali sin alfa. Kita lihat ya. Tadi nggak kelihatan, udah di paste, ada di situ. Nah, ini untuk sin 180 minus alfa. Sin 180 kita ingat gambarnya, 180 mana di sini? Ini nilainya 0. Cos alfa dikurang cos 180 di sini ya, minus 1. Minus 1 kali sin alfa. Maka sin 180 min alfa ini akan sama dengan sin alfa ya. Jadi tetap kalau kita pakai sin 180 min alfa, maka sama dengan sin alfa, tidak berubah, sin tetap sin. Jadi kita pakai patokannya yang garis lurus 180 atau 360, itu triknya. Nah, kemudian tinggal disesuaikan saja dengan ada di kuadran mana. 180 min alfa itu di kuadran 2, berarti sinusnya positif ya. Kemudian selanjutnya untuk di kuadran 3, sin 180 plus alfa ya. Itu rumusnya sin 180 cos alfa. Kalau sin plus, di sini plus juga ya, cos 180 sin alfa. Kita copy. Sin 180 kita tahu sama dengan 0 ditambah cos 180 adalah minus 1 sin alfa. Nah, ini hasilnya adalah min sin alfa. Karena apa? Di kuadran ketiga ya, nilai sin itu negatif. Nah, kemudian yang ketiga di kuadran 4, sin kita pakai 360 derajat min alfa ya, sama dengan sin 360 derajat cos alfa dikurang cos 360 derajat sin alfa. Ya, sin 360 derajat kita ingat bentuknya berarti 0 ya, kali cos alfa. Cos 360 derajat berarti plus 1 kan, di kuadran 4 itu positif 1 sin alfa. Jadi hasilnya sin 300 min alfa itu sama dengan min sin alfa, karena ada di kuadran 3 ya. Sesuai poinnya, ini poin 1 berarti kuadran 1 ya. Kuadran 1 nih bisa kita jadikan nomor kuadran juga. Poin 2 ini kuadran 2. Poin 3 ini kuadran 3. Nah, ini kita ingat-ingat bahwa sin positif di kuadran 1. Oh, ini maaf, ini kuadran 2 nih. Kuadran 2, 3 dan 4 ya. Kuadran 2, 3, 4. Kita ingat-ingat bahwa sin positif di kuadran 1 dan 2. Jadi di kuadran 3 dan 4 sin bernilai negatif. Nah, maka kita dengan mengingat-ingat nilainya ini saja,
kita patokannya pakai yang garis lurus ya, 180 dan 360 ini untuk memudahkan operasi penjumlahan. Nah, begitu juga untuk kosinus dan tangan. Kita lihat ya, kita buktikan saja rumusnya, tapi dengan pembuktian ini nanti kita akan gunakan terus untuk operasi penjumlahan dan pengurangan dua sudut ya. Coba kita lihat sekarang untuk kosinus kuadran 1. Kosinus mulai dari kuadran 2 ya, soalnya kalau di kuadran 1 positif semua nih. Nilainya positif semua. Kuadran 2 berarti kosinus 180 min alfa. Nah, kita ingat bahwa rumusnya tadi untuk kosinus tandanya berubah ya, kalau negatif jadi positif, positif jadi negatif. Kemudian di sini cos sin sin, cos sin sin. Untuk kuadran 2 berarti cos 180 derajat kali cos alfa, ini dikurang di sini jadi ditambah sin 180 sin alfa. Kita lihat kita ingat bahwa cos 180 itu adalah minus 1 ya. Di kuadran 2 itu negatif, minus 1 kali cos alfa sin 180 itu 0 ya. 0 sin alfa. Jadi nilainya sama dengan minus cos alfa. Di kuadran kedua cos itu negatif nilainya. Jadi sama dengan min cos alfa. Tidak berubah, sin tetap sin, cos tetap cos. Selanjutnya di kuadran ketiga. Nah, inilah nanti yang akan kita jadikan patokan. Di kuadran ketiga cos 180 plus alfa berarti cos sin sin. Cos 180 kali cos alfa tandanya berubah ya, dari positif jadi minus sin 180 sin alfa. Cos 180 itu minus 1. Kuadran 3 cos itu negatif, minus 1 kali cos alfa sin 180 itu 0. Jadi di kuadran 3 nilainya negatif cos alfa, sama dengan negatif cos alfa. Kita lihat di kuadran 4. Kuadran 4 kita pakai cos 360 min alfa cos sin sin. Cos 360 derajat cos alfa min di sini jadi plus sin 360 sin alfa. Cos 360 itu plus 1 ya. Cos di kuadran 4 positif. 1 kali cos alfa ditambah sin 360 itu 0 kali sin alfa. Jadi kita lihat di kuadran 4 nilainya itu sama dengan cos alfa. Ya. Jadi patokannya ini kita pakai 180 dan 360, tandanya tinggal kita ingat bentuk grafiknya.
di kuadran 2 dan 3 negatif, di kuadran 4 positif. Tidak usah dihafal, ingat saja bentuk grafiknya. Selanjutnya untuk tangen. Ya, jadi ini yang kita jadikan patokan untuk sinus dan kosinus. Kita gunakan 180 dan 360. Oke, kita hapus saja. Selanjutnya untuk tangen. Di kuadran 1 kita lihat dari grafik bahwa tangan itu positif di kuadran 1 dan 3. Nah, untuk tangan juga sama, kita pakai di kuadran 2 tangan 180 min alfa. Kalau tangan tandanya minus-minus, kita lihat rumusnya ya, tangan A min tangan B, tangan 180 derajat min tan alfa per 1 min tan 180 derajat kali tan alfa. Ini sama dengan tangan 180 derajat itu adalah 0 ya. Kita lihat di grafik ini 180 derajat di sini itu 0 dikurang tan alfa dibagi 1 minus tangan 180 itu 0 kali tan alfa. Jadi sama dengan min tangan alfa. Min tangan alfa per 1 sama dengan min tangan alfa ya. Min tangan alfa per 1. Jadi tangan 180 min alfa itu sama dengan min tangan alfa. Kenapa minus? Karena dia ada di kuadran kedua. Nah, di kuadran 3 kita lanjutkan untuk di kuadran 3 dan 4. Sama seperti halnya sinus dan kosinus. Ini kita mau membuktikan saja ya. Di kuadran ketiga kita pakai tangan 180 plus alfa. Nah, sama dengan di atasnya plus ya, 180 plus tangan alfa per 1 min tangan 180 kali tangan alfa. Nah, tangan 180 0 plus tangan alfa dibagi 1 min 0 kali tangan alfa sama dengan tangan alfa per 1. Ya, kita lihat plus ya nilainya karena ini di kuadran 3. Tangan 180 derajat plus alfa itu sama dengan tangan alfa. Ini di kuadran 3 nilainya adalah positif. Satu lagi tangan 360 min alfa.
Ya, tangen 360 min alfa itu di kuadran 4. Tangen 360 min alfa sama dengan tangen 360 min tan alfa per 1 kali tan 360 kali tan alfa. Ya, tan 360 min alfa itu sama dengan tangen 360. Kita lihat grafiknya. Nih. Di sini adalah 0 ya. Ini 90, 270, 90, 180, 270 dan 360. Jadi 0. Tangen 360 itu 0. Dikurang tan alfa per 1 min 0 kali tan alfa sama dengan min tan alfa per 1. Jadi di kuadran 4 nilai tan 360 derajat min alfa itu sama dengan min tan alfa. Ya, jadi kesimpulannya apa? Untuk jumlah dan selisih dua sudut itu selalu kita konversi, kita gunakan ke 180 dan 360 karena tidak berubah, dari sin tetap sin, cos tetap cos, tan tetap cos, hanya tinggal lihat tandanya saja ada di kuadran berapa. Ya, itu trik untuk memudahkannya ya. Nah, untuk nilainya sendiri itu mudah sekali mengingatnya ya, karena di sini berurutan. Kita lihat grafiknya ini kan bentuknya seperti ini ya, dia akan berurutan 0 dari 0, setengah, dan sudut-sudutnya itu, sudut-sudut istimewanya itu adalah ada 5 ya, 0, 30, 45, cuma di sini tidak ditulis 45. 0, 30, 45, 60 dan 90 itu yang kita ingat ya, berurutan dari 0, setengah, setengah akar 3, 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, kemudian 90 itu 1 ya. Begitu seterusnya, nilainya sama semua, hanya saja nilainya itu positif negatifnya saja yang berbeda, tapi nilainya semua sama. Dari 0 sampai 90, 90 sampai 180, 270 dan 360. Nah, untuk cos kebalikan dari sin. Kalau sin mulai dari 0, kalau cos mulai dari 1. 1 setengah akar 3. Kalau 45 setengah akar 2, setengah, kemudian 0. Nah, sedangkan tangen itu adalah sin dibagi cos. Sin dibagi cos. Ya. Nah, sampai di sini dulu videonya. Untuk video berikutnya adalah pembahasan soal penjumlahan dan selisih dua sudut trigonometri.